Kali ini kita akan belajar mengenai materi hukum dasar kimia. Nah, hukum dasar kimia dibagi menjadi 5 guys. Yang pertama, yang dicetuskan oleh Lavoisier, yaitu hukum kekekalan massa. Dan yang kedua, yang dicetuskan oleh Proust, yaitu hukum perbandingan tetap. Yang ketiga, yang dicetuskan oleh Dalton, yaitu hukum perbandingan berganda. Yang keempat, yang dicetuskan oleh Gay-Lussac, yaitu hukum perbandingan volume. Dan yang terakhir, yang kelima, yang dicetuskan oleh Avogadro, yaitu hukum perbandingan jumlah partikel. Nah, mari kita bahas satu-satu ya guys. Untuk video kali ini, kita akan membahas hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Yang pertama, hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Lavoisier menyatakan, dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi tetap. Artinya, total massa dari reaktannya saat sebelum bereaksi dan total massa produknya sesudah reaksi sama guys. Nah, untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh soal berikut ini. Magnesium kita reaksikan dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Jika di soal diberitahu massa magnesium yang direaksikan yaitu sebesar 2,4 gram dan diberitahu juga massa produk atau magnesium oksidanya dihasilkan sebanyak 4 gram, maka berapa massa oksigen yang bereaksi dengan magnesium? Nah, jadi berdasarkan pernyataan Lavoisier tadi, total dari reaktan, yaitu magnesium dan oksigen, sama dengan total massa dari produk. Nah, kalau produknya 4 gram, berarti total massa magnesium dan oksigennya juga harus 4 gram. Sehingga, massa oksigennya bisa kita cari dari selisih antara magnesium oksida dengan magnesium. Sehingga kita dapatkan jawabannya berapa guys? Ya, 1,6 gram. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya guys. Kita lanjut ke hukum yang kedua. Hukum yang kedua yaitu hukum Proust. Proust menyatakan, perbandingan massa unsur-unsur penyusun dalam suatu senyawa selalu tetap. Nah, untuk lebih memahaminya, kita bisa langsung lihat contoh soal berikut ini. Diketahui, karbon dapat bereaksi dengan oksigen untuk membentuk karbon dioksida dengan perbandingan massa C banding O sebesar 3:8. Berapa gram CO2 yang dihasilkan apabila direaksikan? Yang A, 6 gram karbon dengan 16 gram oksigen. Yang B, 3 gram karbon dengan 10 gram oksigen. Nah, jadi guys, sesuai dengan pernyataan dari Proust tadi, bahwa setiap kali karbon bereaksi dengan oksigen untuk membentuk CO2, perbandingan massanya selalu tetap guys, selalu 3:8. Kita mau cari tahu berapa massa yang dihasilkan 6 gram karbon dengan 16 gram oksigen. Jadi, perbandingan massa C banding O sebesar 3:8 guys. Maka CO2-nya yang merupakan produk memiliki total perbandingan dari C dengan O, sehingga perbandingan massa ketiganya yaitu 3:8:11. Oke, selanjutnya dari soal, mula-mula diketahui massa karbon sebanyak 6 gram dan massa oksigen sebanyak 16 gram, sementara CO2 belum diketahui ya guys, atau belum didapatkan. Untuk mencari massa yang bereaksi, terlebih dahulu kita cari tahu siapa yang menjadi reaksi pembatas atau yang duluan habis bereaksi guys. Caranya dengan membagi massa mula-mula dari masing-masing unsur terhadap nilai perbandingan massanya guys. Untuk karbon, massa mula-mulanya 6, kita bagi dengan 3. Lalu oksigen, massa mula-mulanya 16, kita bagi dengan 8. Masing-masing hasilnya sama nih guys, yaitu 2 untuk karbon dan 2 untuk oksigen. Karena nilainya sama, maka kedua reaksi ini akan sama-sama habis
bereaksi. Di reaksinya berarti 6 dan 16. Untuk mencari massa CO2 yang terbentuk pada saat reaksi, kita bisa langsung jumlahkan saja guys. Jadi 6 ditambah 16 sama dengan 22 gram. Atau dengan menggunakan nilai perbandingan massanya. Jadi, kita bisa menggunakan perbandingan dari massa CO2 terhadap massa C atau massa O guys. Karena kan C sama O sama-sama habis bereaksi. Jadi yang manapun juga boleh. Berarti di sini kita bisa tuliskan 11/3 sama dengan massa CO2 dibanding dengan 6. Nah, di sini kakak pakai nilai perbandingan antara CO2 terhadap karbon guys. Nah, dari sini bisa kita ubah menjadi 11/3 dikali dengan 6, sehingga didapatkan massa CO2 yang terbentuk sebesar 22 gram. Di akhir reaksi, C dan O masing-masing habis bereaksi, sementara CO2 terbentuk sebanyak 22 gram. Untuk yang B, oke, kita buat reaksi yang sama. Nilai perbandingannya juga masih sama guys, 3/8/11. Mula-mulanya direaksikan karbon sebanyak 3 gram dan oksigen sebanyak 10 gram. Berikutnya, untuk yang direaksi, kita cari terlebih dahulu siapa yang menjadi reaksi pembatas. Jadi, massa mula-mulanya dibagi dengan nilai perbandingan massa. Untuk karbon, berarti 3 dibagi dengan 3, hasilnya 1, dan oksigen 10 dibagi dengan 8, hasilnya 1,25. Karena karbon memiliki hasil bagi yang terkecil, maka karbon menjadi reaksi pembatas. Jadi nanti karbon yang habis bereaksi guys. Otomatis di reaksi massa karbonnya sebanyak 3 dan massa oksigennya kita bisa memakai nilai perbandingan massa dari oksigen terhadap karbon, yaitu 8/3 dikali dengan 3 sama dengan 8 gram. CO2-nya juga sama guys. Kita bisa pakai perbandingan massanya dari CO2 terhadap karbon, sehingga bisa kita tuliskan menjadi 11/3 dikali 3 sama dengan 11 gram. Lalu di akhir reaksinya, karbonnya habis bereaksi, sementara oksigennya mula-mulanya 10 bereaksi sebanyak 8, maka bersisa 2 gram. Dan karbon dioksidanya terbentuk sebanyak 11 gram. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Dari hasil analisis sampel aluminium oksida yang diperoleh dari 3 daerah berbeda-beda, diperoleh data sebagai berikut. Sampel pertama mengandung 0,54 gram aluminium dan 0,4 gram oksigen. Sampel kedua mengandung 2,7 gram aluminium dalam 5,1 gram senyawa itu. Dan yang ketiga, mengandung sebanyak 4,5 gram aluminium bereaksi dengan 4 gram oksigen. Apakah data ini mendukung hukum perbandingan tetap? Oke, untuk mengetahui jawabannya, maka kita harus cek data dari ketiga sampel ini guys. Apakah perbandingannya selalu konstan dari sampel 1, 2, dan 3. Jadi, di dalam senyawa itu terdapat perbandingan antara unsur aluminium dengan oksigen. Senyawa pertama mengandung aluminium sebanyak 0,54 gram dan oksigennya 0,48 gram. Pada senyawa kedua, aluminiumnya 2,7 gram dalam 5,1 gram senyawa. Berarti oksigennya kita bisa cari sebanyak 2,4 gram. Sampel ketiga mengandung 4,5 gram aluminium dan 4 gram oksigen. Oke, yang pertama, kalau kita lihat 0,54 dengan 0,48 bisa kita sederhanakan menjadi bilangan bulat dengan membagi keduanya terhadap 0,06 ya. Perbandingannya yaitu 9 dibanding dengan 8. Untuk yang kedua, kita juga bisa membagi keduanya dengan 0,3 guys. Oke, kita dapatkan juga perbandingannya sebesar 9 berbanding 8. Dan di sampel ketiga, kalau kita bagi keduanya terhadap 0,5, maka kita juga mendapatkan nilai perbandingan sebesar 9 berbanding 8. Maka ketiganya mendukung hukum perbandingan tetap. Nah, sampai di sini
Bisa dipahami ya guys? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Pada reaksi X gram aluminium dan Y gram belerang, sesudah reaksi terdapat 75 gram senyawa aluminium sulfida dan 7 gram belerang. Tentukan X dan Y. Oke guys, jadi langkah pertama, kita tulis dulu persamaan reaksinya ya. Aluminium dengan sulfur membentuk aluminium sulfida. Nah, ingat ya guys, harus langsung disetarakan. Aluminium di ruas kiri ada 1, sementara aluminium di ruas kanan berjumlah 2. Maka, yang di sebelah kiri, kita kalikan koefisiennya dengan 2. Lalu, sulfurnya di sebelah kiri ada 1, dan di sebelah kanan berjumlah 3. Maka, yang di sebelah kiri, koefisiennya kita kali dengan 3. Bagi teman-teman yang masih belum paham bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi, teman-teman bisa lihat di video yang lain atau klik link yang ada di atas ini. Berikutnya, kita ketahui dari soal, mula-mulanya direaksikan X gram aluminium dan Y gram belerang. Produknya belum ada ya guys di mula-mula. Dan sesudah reaksi, terdapat 75 gram aluminium sulfida dan 7 gram belerang yang bersisa ya guys. Nah, sementara aluminiumnya berarti tidak bersisa. Oke, kalau kita lihat pada aluminium sulfida, karena di akhir reaksinya terbentuk 75 gram, di mula-mulanya tidak ada, maka yang terbentuk selama reaksi juga 75 gram. Nah, untuk mencari massa aluminium dan sulfur yang bereaksi, kita harus mengetahui perbandingan massanya guys. Sementara di soal tidak diketahui. Lalu kira-kira bagaimana ya? Oke, jadi jika teman-teman menemui soal seperti ini, teman-teman bisa menggunakan nilai dari massa atom relatifnya guys. Jadi diketahui kalau kita lihat dari tabel periodik, massa atom relatif dari aluminium sebesar 27 dan sulfur 32. Namun, di reaksi yang bereaksi aluminium sebanyak 2 atom dan sulfurnya 3 atom. Jadi kita kali ya guys masing-masing dengan massa atom relatifnya, sehingga didapatkan aluminiumnya 54 gram, sulfurnya 96 gram, dan aluminium sulfidanya 150 gram, karena dia sebagai produk yang merupakan total dari nilai perbandingan massanya. Dan jika kita sederhanakan, maka kita dapat perbandingan massa masing-masing, yaitu 9:16:25. Berikutnya, kita bisa mencari berapa aluminium yang bereaksi. Kalau di contoh soal sebelumnya, yang diketahui kan reaksi pembatasnya guys. Sehingga nilai perbandingan massanya kita bandingkan terhadap reaksi pembatas. Nah, kalau di sini, karena yang diketahui adalah massa Al2S3, maka massa Al dan S yang mau kita tentukan, kita cari dari perbandingan massa terhadap Al2S3. Jadi, untuk aluminium, 9/25 dikali 75 sama dengan 27 gram, dan sulfur, 16/25 dikali dengan 75 sama dengan 48 gram. Oke, sekarang kita bisa simpulkan untuk X atau massa aluminium mula-mula, karena dia habis bereaksi, maka terdapat 27 gram. Dan Y, karena sulfur bersisa sebanyak 7 gram, bereaksi sebanyak 48 gram, jadi didapatkan massa mula-mulanya 7 ditambah 48, yaitu 55 gram. Nah, bagaimana guys? Sampai di sini bisa dipahami ya? Nah, jika teman-teman masih ada yang bingung, atau mungkin memiliki pertanyaan seputar penjelasan video tadi, teman-teman bisa mengisinya di kolom komentar di bawah ini, like video ini jika kamu suka, dan subscribe bila kamu belum subscribe, sehingga kamu bisa mendapatkan info terupdate video dari kita. Oke, terima kasih. Semangat belajar ya!